warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivit Aufa Pritama dengan NIM 2406071100075, nomor absen 21. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan materi dari kelompok 7. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi metodologi tafsir sains dan sosial. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, kita perlu tahu dulu apa itu tafsir atau apa yang dimaksud dengan tafsir. Jadi, tafsir ini berasal dari bahasa Arab fasara yang berarti menjelaskan atau mengungkapkan sebuah makna. Secara istilah, tafsir ini diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang cara memahami ayat-ayat Al-Quran, menggali makna dari Al-Quran, dan mengambil hikmah serta pelajaran dari isi kandungannya. Dari sini dapat dipahami bahwa Al-Quran itu tidak hanya dibaca terjemahannya saja, tetapi untuk mengamalkannya kita juga perlu untuk memahami konteks dan maknanya melalui ilmu tafsir. Tafsir sendiri dibagi menjadi beberapa macam, dan di sini saya akan menjelaskan salah satu dari banyaknya tafsir-tafsir yang ada. Salah satunya adalah yang pertama, tafsir sains. Apa yang dimaksud dengan tafsir sains? Tafsir sains merupakan metode dalam memahami ayat Al-Quran dengan menghubungkannya kepada ilmu pengetahuan modern. Tujuan dari tafsir sains ini bukan untuk memaksakan Al-Quran dalam mengikuti perkembangan sains, tetapi untuk memahami bagaimana ayat-ayat yang berkaitan dengan fenomena alam dan ilmu pengetahuan ini saling berkaitan. Contohnya ada pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi. Ayat ini sering sekali dikaitkan dengan teori sains, yaitu teori Big Bang, yang dimana teori Big Bang ini merupakan teori tentang asal mula alam semesta. Selain itu, ada juga Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 yang menjelaskan tentang pergantian antara siang dan malam. Di dalam tafsir sains, fenomena ini dapat dipahami sebagai akibat dari rotasi bumi pada porosnya. Di dalam tafsir sains, kita bisa mengambil nilai-nilai keislamannya. Ada beberapa nilai Islam yang dapat diambil dari tafsir sains. Yang pertama, tentang pentingnya mencari ilmu pengetahuan. Karena di Islam sendiri juga sangat mendorong umatnya untuk belajar dan berpikir sebagaimana kita itu diajarkan untuk mengamati alam, yang dimana dalam mengamati alam ini adalah tanda bahwa kita ini percaya akan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, memperkuat keimanan. Semakin berkembang ilmu pengetahuan, semakin banyak pula bukti yang menunjukkan akan kebesaran dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kita perlu untuk bersikap hati-hati dalam memahami sebuah ilmu. Karena dalam tafsir sains, tidak semua teori ilmiah harus langsung disamakan dengan Al-Quran. Karena ilmu pengetahuan bisa berkembang dan berubah sewaktu-waktu. Kemudian kita masuk ke dalam salah satu di antara banyaknya tafsir-tafsir. Selain tafsir sains yang sudah saya jelaskan tadi, kita masuk ke dalam tafsir sosial.
Apa itu tafsir sosial? Jadi tafsir sosial merupakan metode memahami Al-Quran berdasarkan realitas kehidupan masyarakat. Tujuan dari tafsir ini adalah menjadikan Al-Quran sebagai solusi terhadap berbagai masalah sosial yang terjadi di lingkungan manusia. Contohnya ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 135 yang membahas tentang keadilan. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa manusia harus berlaku adil kepada siapapun tanpa membedakan status ataupun golongannya. Contoh lain ada di surat Al-Ma'un ayat 1-3 yang membahas tentang kepedulian sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ayat ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya tentang ibadah, tetapi juga tindakan nyata terhadap sesama. Nilai keislaman yang dapat diambil di dalam tafsir sosial ini di antaranya yang pertama adalah nilai kepedulian sosial. Islam mengajarkan akan pentingnya membantu orang lain dan tidak bersikap acuh terhadap lingkungan sekitar. Jadi, sebagai umat Islam, kita dituntut untuk memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama dan terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua adalah nilai keadilan, yang dimana setiap orang itu harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi atau tanpa membeda-bedakan. Dan yang ketiga, sebagai seorang muslim, kita harus memiliki tanggung jawab sosial. Karena kita sebagai manusia itu hendaknya memberi manfaat bagi yang lain, dan juga hendaknya kita melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Berikutnya kita masuk ke dalam metode-metode tafsir. Dalam metodologi tafsir terdapat beberapa metode. Yang pertama ada metode tahlili, yaitu metode yang menjelaskan ayat secara detail dan mendalam. Yang kedua ada metode ijmali, yaitu metode dalam menjelaskan ayat secara ringkas dan umum. Berikutnya ada metode muqaron, yaitu metode dalam membandingkan pendapat para ulama tafsir. Dan yang terakhir merupakan metode maudhu'i, yaitu metode dalam mengumpulkan ayat berdasarkan satu tema tertentu untuk dipahami secara menyeluruh. Metode tafsir Al-Quran sangat penting. Tujuannya supaya penafsiran Al-Quran dapat dilakukan secara sistematis dan tidak sembarangan. Metodologi tafsir sains dan sosial tidak hanya diimplementasikan di dalam nilai-nilai keislaman saja, tetapi metodologi sains dan sosial juga dapat diimplementasikan di dalam bidang perpustakaan dan sains informasi, karena dua hal ini sangat relevan dengan bidang yang ada di dalam perpustakaan dan sains informasi. Di dalam tafsir sains dan informasi harus didasarkan pada sumber yang valid dan dengan pendekatan ilmiah. Hal ini tentu berkaitan dengan ilmu perpustakaan karena mahasiswa perpustakaan dituntut untuk mampu dalam mencari sumber informasi yang terpercaya, memilih referensi akademik yang valid, dan mengelola informasi secara sistematis. Contoh sederhananya adalah ketika kita mencari tafsir Al-Quran di internet, tidak semua sumber itu dapat dipercaya, sehingga perpustakaan harus melakukan evaluasi informasi seperti mengecek penulis, kemudian mengecek juga sumber referensinya, atau membandingkan beberapa tafsir supaya informasi yang diperoleh itu didapati benar atau tidaknya.
Berikutnya, implementasi tafsir sosial di dalam bidang perpustakaan dan sains informasi. Tafsir sosial sangat berkaitan dengan kondisi masyarakat, termasuk persoalan informasi di era digital saat ini. Karena di saat ini banyak terjadi penyebaran hoaks atau informasi palsu. Di dalam program studi perpustakaan dan sains informasi, mahasiswa diajarkan keterampilan literasi informasi, yang dimana literasi informasi ini merupakan kemampuan dalam memilah, mengecek, dan mengevaluasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya kepada khalayak umum. Hal ini tentu sejalan dengan nilai Islam bahwa informasi harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, perpustakaan juga memiliki peran sosial sebagai pusat edukasi masyarakat, misalnya melalui pelatihan literasi digital, edukasi anti-hoaks, layanan informasi masyarakat, serta penyediaan sumber informasi yang terpercaya. Sehingga dari sini perpustakaan bukan hanya sebagai tempat untuk kita membaca atau sekedar mencari buku, tetapi perpustakaan juga menjadi tempat dalam membantu masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.